ingin mempresentasikan tugas multimedia sistem informasi penjualan di Tison Market yang terdiri dari saya Taufik Mustafa dengan NIM 12180524. Saya Herlin Putri Agustin dengan NIM 12181076. Saya dengan Karisma Mega Putri Handayani dengan NIM 12180443. Dengan saya Putri Purwandi dengan NIM 12181533. Saya dengan Julianto Prasetyo dengan NIM 12180306. Dengan ini kami akan memberikan tutorial dan panduan penjelasannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Mega Putri Handayani dengan NIM 12180443. Di sini saya akan menjelaskan menu utama ya. Jadi pertama-tama kita buat di sini biasanya kan ada tulisan sheet ya. Di sini kita rubah rename, kita rubah jadi menu utama. Nah, setelah itu kita kesiniin, kita klik CTRL buat blok semuanya ya. Di situ kita ke view. Nah, ini kan ada checklistnya, di sini kita hilangkan biar jadinya polos kayak gini ya. Habis itu kita ke insert, ke picture. Habis itu kita pilih gambarnya mau yang mana. Kalau aku udah pilih yang ini ya. Terus pencet insert, nanti keluar muncul kayak gini. Nah, setelah itu kita pilih ke sini, save. Kita pilih terserah mau kayak gimana bentuknya. Kalau aku pilih yang bentuknya kayak gini ya. Nah, setelah itu kita ke data karyawan. Nah, klik kanan, kita pilih hyperlink. Setelah itu kita ke flash disk dokumen ya, flash and disk dokumen. Setelah itu kita pilih data karyawan. Terus itu kita klik OK. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan ke data karyawan. Kita klik, nanti dia akan pindah. Nah, kayak gini contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlin Putri Agustin dengan NIM 12181076. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Pertama kita CTRA dulu. Terus ke view. Terus matikan greatness dulu. Sudah kan? Jika sudah, kita ke insert. Terus klik table jika ingin membuat table. Terus kita masukkan nomor, nick, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, dan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ini semua diketik secara manual. Terus jika ingin membuat simbol, kita masuk insert, terus space, terus pilih simbol yang diinginkan. Terus habis itu kita klik simbolnya, kita klik kanan, terus kita ke hyperlink, terus kita ke place in this document. Kita cari nih ya menu utama, nanti dia akan kembali ke menu utama. Terus kita klik OK. Begitupun dengan ini, dengan simbol selanjutnya kita klik hyperlink, terus ke place in this document, terus kita pilih data barang, terus kita klik OK. Selanjutnya kita klik terus ke data barang. Buat data barangnya seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi, ini diketik secara manual, ini juga dibuatnya di insert, terus di space, terus klik kanan dulu. Kan tadi di hyperlink kan, terus kita matiin dulu deh, coba. Terus kita nyalain. Ini akan kembali ke data karyawan. Begitupun dengan menu utama, dia akan kembali ke menu utama. Dan yang ini akan menuju ke menu selanjutnya, yaitu data penjualan. Sekian dari saya.
Nama saya Taufik Mustafa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data laporan penjualan dari periode Januari sampai dengan Maret. Untuk yang pertama, kita matikan terlebih dahulu brightness-nya, matikan centangnya. Setelah itu kita membuat table, klik insert, klik table, lalu buat sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama kita akan membuat yang namanya headernya nama, nomor, tanggal, kode, nama barang, jumlah penjualan, kategori, harga barang, jumlah harga, PPN, dan total. Untuk nomor diurutkan sesuai dengan kebutuhan barangnya. Dan untuk tanggal kita dibuat secara manual dan diisi dengan penjualan terakhir. Lalu jika sudah membuat tanggalnya, kita klik format cell lalu klik date untuk supaya kita dapat merapikannya. Setelah tanggal kita masuk dengan kode. Untuk kode kita supaya terlihat seperti ini, pertama kita klik dengan data, lalu data validation, klik allow dengan pilih list, lalu kita blok, kita bikin rumusnya. Yang pertama kita harus ke namanya data barang kita blok yang namanya kode. Setelah di blok, lalu kita klik OK, dan akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk nama barang, yang pertama kita harus membuat rumusnya. Sebelum kita membuat rumusnya, kita harus membuat pemanggilan pada data barang. Pemanggilan data barang, contohnya untuk pemanggilan data barang, untuk pemanggilan sel data barang, yang pertama klik formula, lalu klik device name, lalu ketik nama yang kalian inginkan. Contohnya saya akan mengetik dengan nama Tison, lalu dengan reverse to-nya kita blok dari kode sampai dengan PPN yang terakhir, lalu klik OK karena saya sudah membuat namanya, jadi saya tidak akan mengklik OK. Jika sudah, kita harus kembali ke sheet selanjutnya, klik buka bagian nama barang. Untuk rumus nama barang, kita harus mengetik rumus dengan if error, lalu buka kurung, lalu klik float up, lalu klik kode yang diinginkan, contohnya D7, karena kita tadi sudah membuat pemanggilan nama Tison, jadi kita tinggal ketik Tison. Lalu untuk ini selanjutnya, karena tadi di bagian data barang, nama barang itu ada di bagian kedua, jadi kita klik 2, lalu untuk perbedaannya 0, buka tutup kurung, petik 2 kali, lalu pagar dan enter. Jadinya akan secara otomatis. Untuk sebawahnya kita tinggal tarik saja, dia akan mengikuti bagian kode. Untuk penjumlahan diisi sesuai dengan data terakhir penjualan. Untuk kategori makanan sama seperti dengan nama barang, rumusnya menggunakan if error, float up. D7 itu adalah kode yang pertama. Tison tadi itu yang tadi untuk pemanggilan sel yang ada di data barang. Untuk 3 karena kategori berada di urutan 3, jadi kita masukkan 3 sama seperti tadi. Selanjutnya nanti kita enter. Untuk harga barang sama seperti nama barang dan kategori. Untuk 4 karena 4 itu harga, berarti itu urutannya. Untuk jumlah, kita cukup memasukkan perkalian dari jumlah jumlah penjualan dikalikan
tambahkan dengan harga barang lalu klik enter. Klik enter lalu jadi seperti ini. Jika sama seperti kita tarik dan dia akan otomatis. Untuk PPN sama seperti nama barang, kategori dan jumlah dan harga barang, rumusnya sama seperti tadi. Dan untuk total kita menggunakan rumus F7. F7 itu adalah jumlah penjualan, J7 itu adalah dari PPN. Jadi jumlah penjualan dikalikan dengan PPN lalu ditambahkan dengan jumlah harga dan hasilnya akan seperti ini. Lalu sama seperti tadi kita tarik untuk membuat secara otomatis. Dan untuk membuat simbol seperti ini sama seperti sebelumnya, kita harus membuat di pemilihan simbol lalu klik kanan, pilih hyperlink lalu klik mengutama. Dan untuk simbol ini untuk melanjutkan ke sebelumnya, untuk arah kanan untuk melanjutkan selanjutnya seperti ini. Dan untuk data Februari sama seperti dengan data Januari tadi, dan Maret juga sama seperti sebelumnya yang ada di sheet Januari. Ya, dengan saya Putri Purwanti dengan NIM 12181533. Saya akan menjelaskan sheet bagian rekapitulasi penjualan Tison Market periode Januari sampai Maret 2020. Untuk tampilannya sama seperti sebelumnya yang kita sudah jelaskan. Ya, untuk bikin table, untuk bikin bagian yang simbol ini, nah itu sama ya. Jadi secara singkat aja saya akan menjelaskan mulai dari table Januari. Nah, dari table Januari ini, lalu sebelum kita masukkan rumus, kita harus membuat pemanggilan beberapa sel. Nah, untuk pemanggilan beberapa sel itu kita ke sheet data penjualan Januari. Nah, di sheet data penjualan Januari ini kita bikin bikin pemanggilan beberapa sel. Nah, jadi kita klik formula, habis itu kita bikin define name. Nah, name-nya ini kita tulis sesuai yang kita mau. Rumusnya mau pakai apa? Mau pakai Januari, mau syarat singkat atau apa, kita bebas. Nah, saya di sini buatnya Jan. Lalu habis itu kita hapus, reverse to hapus. Nah, lalu kita blok pada bagian ini sampai bagian total bawah. Nah, lanjutnya lalu oke. Karena saya udah bikin rumus sebelumnya, jadi saya nggak okein. Jadi saya cancel aja. Nah, selanjutnya kita ke sheet rekapitulasi lagi, lalu masukkan rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah if error buka kurung VLOOKUP buka kurung C7. C7 itu dari nama kode dengan baris 7. Nah, koma Jan ini yang formula tadi yang kita bikin untuk pemanggilan beberapa sel. Nah, 8 ini jumlah table yang ada pada data penjualan Januari. Yang dari yang tadi kita blok, nah itu ada 8. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Totalnya ada 8. Lalu setelah kita masukkan rumus untuk mendapatkan hasil secara singkat, kita tinggal blok aja ke bawah. Nah, setelah blok udah deh, kita enter. Sama untuk table di Februari dan Maret sama langkahnya seperti itu. Lalu kita masuk ke table jumlah penghasilan. Nah, jumlah penghasilan ini kita ambil dengan rumus table Januari ditambah table Februari ditambah table Maret dibagi 100%. Nah, untuk hasilnya tinggal ditarik aja ke bawah. Nanti kita enter, langsung secara otomatis dia akan berubah nominalnya. Nah, untuk di yang total bawah ini saya menggunakan rumus sum. Jadi sum buka kurung, kita tarik dari table ini, kita blok semua, langsung enter. Nah, untuk warna ini hasilnya bagaimana? Nah, kalau untuk warna ini hasilnya dari yang
kita ke home, terus kita pilih conditional formatting, terus habis itu pilih data bars. Nah, data bars ini kita terserah mau ganti warna apa, otomatis dia akan berubah kayak gitu ya. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julianto Prasetyo dengan NIM 12180306. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang ini dashboard ya, ada chart dan pivot, dan cara buatnya nanti jadi seperti ini tuh kayak gimana nanti akan saya jelaskan. Pertama-tama yaitu kita mulai dengan sheet baru ya. Nah, di sheet baru itu langsung kita klik insert, habis itu cari pivot chart, diklik, lalu pilih report chart. Nah, lalu kan di sini ada select table orange. Nah, nanti ini kita pilih, kita ambil contoh saja dari data penjualan bulan Maret. Nah, ya, lalu kita blok dari nomor sampai ke ini terakhir. Di kotak ini kita blok semua. Nah, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu muncullah seperti ini, ada pivot dan chart. Nah, lalu cara supaya berbentuk seperti ini yaitu pertama, untuk tanggalnya kita taruh di filter, kode juga taruh di filter, lalu nama barang taruh di kategori, lalu jumlah pembelian taruh di values. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini otomatis. Jadi ini pivotnya, ini chartnya, jadi ini akan otomatis. Nah, lalu bagaimana cara mengganti agar gambarnya, backgroundnya atau seperti ini lebih menarik? Yaitu pertama, di sini ada desain, kita klik desain, lalu kita pilih yang sesuai keinginan kita. Nah, saya ambil contoh yang ke chart cell ini, lalu saya klik. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi seperti itu cara buatnya tentang dashboard ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.